Kalau kamu percaya vape hanya bikin batuk ringan, maka kamu harus dengar cerita ini. Karena vape bisa menjadi pintu masuk ke penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, salah satu penyakit pernapasan paling mematikan di dunia. Jangan tutup video ini karena saya akan ceritakan kisah nyata seorang anak muda yang baru 5 tahun menggunakan vape tapi paru-parunya sudah rusak seperti orang tua perokok berat. Bayangkan seorang pria bernama Jody, 28 tahun. Ia tidak pernah menyentuh rokok konvensional karena takut batuk dan bau asap. Tetapi ketika vape mulai populer, Jody ikut mencoba. Rasa buah dan mentol membuatnya nyaman, ia berpikir ini aman. Dalam beberapa bulan, ia jadi pengguna rutin. Setiap pagi sebelum kerja, saat istirahat siang, bahkan sebelum tidur, Jody selalu vaping. 5 tahun kemudian, Jody mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering batuk kering, sesak napas saat naik tangga, dan dadanya terasa berat. Dokter menyarankan pemeriksaan spirometri, sebuah tes fungsi paru. Hasilnya mengejutkan, paru-paru Jody sudah menunjukkan tanda awal PPOK meskipun usianya masih muda. Dokternya berkata, paru-parumu rusak, sama seperti perokok konvensional. Vape bukan sekadar uap, tetapi juga racun yang bisa memicu PPOK. Kisah Jody membuka mata kita bahwa vape bukan main-main. PPOK adalah penyakit kronis yang membuat paru kehilangan elastisitasnya. Saluran napas menyempit, udara terjebak di paru, dan penderita sulit bernapas. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. WHO tahun 2020 mencatat PPOK sebagai penyebab kematian nomor 3 di dunia. Selama ini kita tahu rokok konvensional sebagai penyebab utama. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa vape juga berpotensi menjadi penyumbang baru kasus PPOK. Mengapa vape bisa memicu PPOK? Rahasianya ada pada aerosol kimia yang dihirup. Vape memanaskan cairan yang berisi propilen glikol, gliserin, nikotin, perasa, dan logam berat dari koil pemanas. Partikel ultrahalus ini masuk ke paru, menempel di saluran napas, lalu memicu peradangan kronis. Studi dari American Journal of Preventive Medicine tahun 2019 menemukan bahwa pengguna vape memiliki risiko lebih tinggi mengalami gejala mirip PPOK seperti batuk kronis dan sesak napas. BMJ tahun 2020 melaporkan bahwa penggunaan vape jangka panjang berhubungan dengan peningkatan diagnosis PPOK bahkan setelah dikontrol dengan faktor lain. Kembali ke Jody. Ia terkejut karena selama ini ia percaya vape lebih aman. Tetapi dokter menjelaskan bahwa PPOK bukan hanya soal asap rokok, melainkan soal peradangan kronis yang bisa dipicu oleh partikel kimia apapun, termasuk dari vape. Kisah nyata lain datang dari seorang wanita bernama Rara, 24 tahun. Ia mulai vaping di bangku kuliah. Setelah 4 tahun, ia mulai mengalami batuk produktif setiap pagi, napas berbunyi ngik-ngik, dan cepat lelah. Saat diperiksa, paru-parunya menunjukkan gambaran peradangan kronis. Dokter memperingatkan bahwa ini bisa berkembang menjadi PPOK jika tidak berhenti. Harvard Medical School tahun 2019 menjelaskan bahwa uap vape bisa mengurangi fungsi makrofag alveolar, sel pertahanan paru. Akibatnya, lendir dan partikel berbahaya menumpuk. Jika berlangsung lama, saluran napas akan rusak permanen. Inilah mekanisme menuju PPOK. Selain peradangan, nikotin juga berperan. Nikotin membuat tubuh kecanduan, sehingga orang mengisap lebih sering. Akibatnya, paru-paru terus-menerus terpapar aerosol kimia. Nikotin juga merangsang stres oksidatif yang mempercepat kerusakan jaringan paru. Kembali pada Rara. Ia mencoba berhenti vaping setelah mendengar penjelasan dokter. Dalam 6 bulan, gejalanya sedikit membaik, tetapi kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa sepenuhnya hilang. Ia berkata, "Saya kira vape hanya membuat ketagihan, ternyata bisa merusak paru permanen." Studi dari The Lancet Respiratory Medicine tahun 2020 menegaskan bahwa meskipun tingkat karsinogen dalam vape lebih rendah daripada rokok, risiko peradangan kronis tetap tinggi. Dan peradangan kronis adalah kunci terbentuknya PPOK. CDC tahun 2020 juga memperingatkan bahwa bukti awal sudah cukup kuat untuk menghubungkan vape dengan PPOK. Mereka menekankan bahwa generasi muda bisa menjadi korban baru jika tren ini terus berlanjut. Kisah nyata lain datang dari seorang bapak bernama Arman, 40 tahun. Ia dulunya perokok konvensional, lalu beralih ke vape untuk mengurangi risiko. Tetapi setelah 7 tahun, ia justru didiagnosis PPOK. Dokternya menjelaskan bahwa beralih ke vape memang mungkin mengurangi beberapa racun, tetapi tidak menghilangkan risiko. Pesan penting dari semua ini jelas. Vape bukan jalan aman untuk paru.
Justru, vape bisa menciptakan gelombang baru penderita PPOK dari generasi muda yang merasa aman menggunakan vape. PPOK adalah penyakit seumur hidup. Penderitanya harus hidup dengan inhaler, tabung oksigen, dan sesak napas setiap hari. Tidak ada obat yang bisa mengembalikan paru-paru ke kondisi semula. Kembali pada Jody. Setelah didiagnosis PPOK, ia harus mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak bisa lagi berlari, tidak bisa lagi naik gunung, bahkan naik tangga membuatnya terengah. Ia berkata, "Saya masih muda, tapi paru-paru saya seperti orang berusia 70 tahun.